Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Berkesempatan kita di suasana baik hari ini sedikit cerah, tapi juga sedikit mendung. Kita ada di bagian selatan Kota Palu, di Kabupaten Sigi. Kita ada sesuatu yang menarik juga di sini. Ada masjid tiba-tiba berdiri tegak. Masjidnya masih baru. Kita ikut sholat zuhur berjamaah di sini. Channel Dedi Sapa Teman. Bersama kita sudah ada seorang saudara baru lagi, ketemu teman di tempat yang mulia ini, di masjid. Karena kita penasaran melihat masjid ini, jadi kita mampir melaksanakan ibadah sholat zuhur di sini. Boleh dikenalin? Ya, nama saya Abdul Ghafur. Ya. Saya seorang marbot di masjid ini. Ya. Saya panggilnya Mas atau Abang nih? Mas aja. Mas Ghafur ya? Ya. Mas Ghafur, saya tertarik melihat masjid ini sedikit berbeda dengan masjid-masjid yang sudah pernah saya kunjungi di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, dan kota lainnya. Mas, masjid ini kalau saya nilai, masjid ini masih baru. Iya. Lah, ini masjid berdiri tiba-tiba ada di sini. Ini masjid apa namanya? Masjid ini namanya Masjid Syekh Burhanuddin. Ya. Nah, yang didirikan pada tahun 2019. Itu mulai pembangunan 2019. Jadi betul masjid ini adalah masjid baru. Iya. Karena pendiriannya di tahun 2019, Iya. hitungannya baru 3 tahun. Atau itu masih 2 tahun. mulai pembangunan. Mulai pembangunan. Peresmiannya di tahun 2001. Oh iya, gini Mas, kalau tentang pembangunan, peletakan batu pertama hingga peresmian, saya anggap itu lebih cepat ya. Kalau detailnya itu masjid ini dinamai dengan nama tokoh berarti. Iya. Ya, ada beberapa masjid dinamai dengan nama tokoh. Siapa pendiri dan siapa Syekh Burhanuddin? Nah, Syekh Burhanuddin ini adalah seorang ulama yang berada di Sumatera, Oh ya. tepatnya di daerah Minang. Oh. Ya, jadi yang membuat masjid ini adalah perkumpulan orang-orang Minang. Oh iya. Nah, iya. Kalau perkumpulan orang Minang berarti ini semacam pangguyuban kerukunan warga Minang Sumatera Barat ya. Iya. Tiba-tiba perkumpulan atau pangguyuban orang Minang ini memilih tempat di Kabupaten Sigi. Kenapa pilihannya di sini? Sementara kalau saya perhatikan lokasi ini sedikit ke pinggir dari pemukiman. Iya. Kenapa masjid ini didirikan di sini? Pada tahun 2018 peristiwa gempa itu ya. Iya. Itu semua masjid di sini rubuh. Runtuh semua. Iya. Nah, sehingga dibangunlah masjid ini untuk keperluan masyarakat di sini. Nah, memang agak ke pinggir ya. Iya. Karena memang wilayah-wilayah yang Yang perkumpulan dianggap ini, ya, perkumpulan Minang ini memang di sini dia punya wilayah tempat yang iya. tepat untuk mendirikan masjid. Dan ini kalau saya melihat suasana dan struktur tanahnya sedikit kokoh dari tempat lain gitu. Iya. Oh iya, siap. Jadi didirikanlah Masjid Syekh Burhanuddin di Kabupaten Sigi. Iya. Tepatnya alamatnya di Di Jalan Tambuli. Jalan Tambuli Sigi ya. Iya, Jalan Tambuli, Desa Lolu. Turut terlibat, dan kalau saya bilang juga Mas Ghafur orang penting di masjid ini. Mas tadi didaulat sebagai imam, ya pasti karena Mas yang lebih tahu di masjid ini apa-apa yang terjadi. Mas ditunjuk sebagai imam masjid dan juga sebagai koordinator di sini. Sebenarnya sih bukan imam ya. Yang tepatnya itu adalah marbot. Ya. Marbot ini tugasnya membersihkan masjid. Iya. Semua yang ada di lingkungan masjid ini dirawat baik. Iya. Kemudian kenapa harus jadi imam? Karena imamnya lagi ada keluar. Oh iya. Lagi ada keluar. Jadi boleh dibilang Mas Ghafur imam pendamping.
Iya, imam pendamping. Kalau imamnya imamnya tidak ada, lagi saya- berhalangan, Iya. Mas Gafur yang menunaikan tugas. Iya. Oh iya, siap. Jadi kalau saya tanya tentang segala sesuatu yang terjadi di masjid, Mas Gafur tahu ya. Iya. Mas bertugas sebagai marbot. Lebih spesifik Mas, khusus Iya. untuk teman-teman kita yang belum tahu tugas marbot itu. Tugas seorang marbot apa? Tugas seorang marbot itu membersihkan masjid, ngepel, Ya. nyapu halaman, rawat tamannya, Ya. ya segala macam yang berkaitan dengan masjid ini. Ya, itu juga termasuk dalam wilayah penjagaan keamanan. Iya. Oh iya, jadi apapun yang terjadi, apa saja yang terjadi, marbot yang lebih tahu. Iya. Siap. Mas, gini Mas Gafur. Kadang-kadang kita ini ya melihat sosok atau profesi seorang marbot itu penting, tapi pentingnya di waktu-waktu tertentu saja. Tidak harus dianggap penting amat. Sampai anak muda generasi sekarang ini melihat marbot itu sesuatu yang bukan bisa diandalkan. Kalau menurut Mas Gafur, marbot ini sebenarnya pekerjaan yang gimana? Memang kalau untuk dunia ya, Ya, memang tidak penting amat. iya, Iya. coba. Tapi ketahuilah bahwa dunia ini hanya sementara. Betul. Jadi sesungguhnya pekerjaan yang paling mudah itu sebenarnya marbot, Hmm, menjaga masjid. iya. Tidak ada muazin, dia bisa azan, dia bisa jadi imam, Hmm. menjaga, dan waktu sholatnya itu selalu tepat. Bisa menjaga 5 waktunya dengan tertib, terjadwal ya. Iya, terjadwal. Jadi gini Mas, marbot diistilahkan sebagai penjaga masjid, pegawai syara atau apapun namanya. Kenapa nggak ada kayak pembinaan atau pelatihan untuk marbot ya? Kalau pelatihan untuk marbot memang tidak ada sih. Tapi kalau pelatihan imam Ada. Iya. tapi kalau marbot ya biar dicari di mana itu tidak bakalan Iya, ada. maksud saya gini Mas, kenapa tidak ada kayak lembaga atau Iya. apalah istilahnya di lingkungan ini ya, sebut saja seperti iya. dewan Saya masjid atau paham, apa ya, Ya, maksudnya seperti ini. supaya menarik anak muda bisa berprofesi, bisa menjadi seorang marbot. Kan ini pekerjaan mulia sebenarnya. Begini maksudnya itu adalah dia bisa merangkap. Jadi ada pelatihan marbot secara keseluruhan. Jadi Iya, dia iya. bukan hanya membersihkan masjid saja, Iya. tapi dia bisa jadi muazin, Iya. jadi imam. Iya. Dia bisa tahu doa-doa, Iya. salat Itu. dan sebagainya. Nah, itu Mas, haruskah seorang marbot ini berguru atau mempunyai sertifikasi atau ijazah dari sekolah agama gitu? Harapannya sih begitu. Hah? Pemerintah kedepannya bisa ada sebuah pelatihan Iya. semacam itu supaya orang lebih tertarik. Iya. Ada sertifikat, ini sertifikat kan? Iya. Nah, itu lebih bahwa pekerjaan marbot itu bisa dianggap suatu pekerjaan yang Ya, yang Iya. bisa diandalkan. diandalkan. Iya, betul. Jadi ini ya, Mas Gafur, marbot pekerjaan mulia, tapi di dunia kita dianggap bukan sepele, tapi apa ya istilahnya, lebih ke ini orang lebih religi, jadi pekerjaannya paling dia di masjid. Seperti Iya. itu Mas ya. Iya. Marbot ini pekerjaan menabung pahala, menabur benih kebaikan, atau apa sih sebenarnya? Gini maksud saya, kenapa anak muda tidak tertarik? Apa pekerjaan ini kurang menjanjikan untuk bisa memenuhi kebutuhan? Iya sih, kalau Menurut Mas Gafur? menurut saya memang seperti itu. Ini sebuah pekerjaan kalau untuk dunia itu sama sekali tidak menjanjikan. Ya. Jadi betul-betul
orang yang kerja di sini itu adalah orang-orang yang betul ikhlas. Itu yang terpenting ya. Iya. Itu yang kita garis bawahi. Menjalani sesuatu, kerjaan apapun, apalagi seorang marbot, keikhlasan. Keikhlasan. Iya, betul. Tidak penting honornya berapa, itu tidak penting. Iya. Dari pondasi sampai sekarang sudah 3 tahun ya. Iya. Terus lagi berdirinya ini sudah setahunan. Iya. Seperti itu ya. Mas Gafur berarti ditunjuk, penunjukan atau apa? Sebenarnya bukan penunjukan. Ditugasi. Tepatnya saya dipanggil imam di sini, Iya. yang jadi imam di sini, Iya. yaitu Mas Gito Iya. namanya. Nah, dia yang panggil saya. Kebetulan teman-temannya tidak ada yang tahan jadi marbot di sini. Maksudnya tidak tahan apa ya? Dia tidak tahan, artinya mungkin dari segi penghasilan atau apalah namanya. Keikhlasannya masih Keikhlasan, tipis, iya. belum terlalu tebal seperti Mas Gafur. Saya juga tidak bilang saya tebal keimanannya, atau keikhlasannya. Tidak, tapi memang Marbot itu entahlah, menuntut mungkin- keikhlasan lebih. iya, keikhlasan lebih. Ya, atau mungkin pertimbangannya jarak, waktu, dan tempat. Mungkin itu juga yang menjadi kendala, karena yang jadi marbot di sini rata-rata orang dari bagian utara sana. Oh ya. Jadi Paling Mas utara. Gafur sebenarnya berdomisili dekat-dekat lokasi masjid. Iya, rumah saya sekitar 1 kilo dari sini. Oh ya, berarti benar. Kalau menjadi seorang masjid harus bertempat tinggal dekat dengan masjid. Ya sebenarnya tidak harus sih. Tapi sebenarnya bisa tinggal di area masjid. Iya, Kenapa pilihannya tidak? di sini disiapkan tempat sebenarnya ya. Iya. Kita disiapkan tempat di sini, ada kamar, ada dapur, lengkap semua. Di masjid ini lengkap semua. Iya. Jadi marbot Fasilitas. dimanjakan dengan fasilitas. Iya. Kenapa pilihannya tidak di sini saja? Karena ada rumah. Oh, Kebetulan iya. rumah dekat. Oh iya. Iya. Nah, kenapa juga imam masjid menunjuk Mas Gafur sebagai imam pendamping? Mungkin Hubungan karena- keluarga? Tidak sih, tidak ada hubungan keluarga. Tapi karena mungkin saya sering sholat di sini. Di sini Oh. masjidnya buka 5 waktu itu buka terus, tidak ada. Tapi sebelumnya sudah kenal. Sebelumnya belum kenal sih, belum kenal. Nanti kenalnya di masjid ini. Setelah ini ya bergaul, Iya, proses berjalan, setelah- waktu, Iya, saling iya. mengenal. Oh iya iya. Karena mungkin dia sering lihat saya di sini 5 waktu selalu. Bahkan dia sendiri imamnya itu kalau ada kesibukan dia kadang terlambat. Iya. Lah bergerak ke paguyuban, kerukunan orang Minang. Iya. Mas Gafur diketahui berarti sama ini ya konsorsium, bukan konsorsium, pemilik, bukan pemilik, orang-orang yang terlibat dalam pembangunan masjid. Iya, semua kenal. Oh iya. Siapapun yang jadi marbot di sini pasti harus dikenalkan dulu. Oh Iya, bahwa ini ada marbot lagi yang baru. Iya. Kenalkan semua. Iya. Nah, dan di sini juga ada tiap bulannya itu ada pengajian. Dilaksanakan Iya, pengajian ya. Iya. Setiap bulan tanggal Setiap berapa? bulan ya? minggu kedua. Minggu kedua. Setiap bulan minggu kedua di Masjid Syekh Burhanuddin. Di akrab nih. Mas Gafur sudah berumur berapa ya? Wah, umur saya sekarang memasuki 44 tahun. Idealnya jadi sebagai marbot umur berapa? Ya baru sih, baru mulai. Iya, maksud saya umur berapa sih sebenarnya? Apakah umur seorang marbot, pegawai sara, imam masjid harus sudah tua dan sudah Tidak banyak? harus. Kalau marbot kan tidak apa? Umurnya tidak ini. Tidak ditentukan Tidak ya, ditentukan tanpa umurnya batasan berapa, umur. ya. Mas, saya mau tanya tapi bukan pertanyaan. Tolong ceritakan ke saya kesan-kesan yang didapat sebagai marbot. Luar biasa ya. Yap. Kalau kesan-kesannya itu di sini memang kita harus belajar ikhlas. Iya. Bagaimana supaya kita tidak membenci orang. Loh, kok membenci orang? Ini lingkungan masjid loh, Mas. Iya. Ini Belajar di sini. Ternyata selama ini kita jadi manusia. jadi manusia itu selalu ada rasa benci.
Ya. Nah, ketika kita jadi marbot sini sering dapat pelajaran bahwa memang kesabaran itu penting sekali. Sabar kunci dari segala sesuatu. Kan kita tidak berhubungan dengan manusia lain. Maksud saya gini, Iya. di masjid paling orang-orang baik semua yang datang, niatnya beribadah. Lalu hubungan sosial kemasyarakatan kan baik-baik saja. Yang lebih dapat nih Mas Gafur tentang keikhlasan, tentang ini ya, berinteraksi dengan orang, bagian mana yang Mas Gafur maksud? Tidak harus membenci orang. Iya, bagian yang dimaksud sini adalah ketika ada orang yang datang dengan sembarangan, kasih nyala air, Iya. lupa bunuh, kasih nyala lampu, lupa bunuh, biasa masuk dengan sendal di teras, gitu. Tapi sebenarnya itu bisa ditegur ya dalam bentuk peringatan atau baliho yang disiapkan di setiap sudut masjid. Yes, di sini tidak disediakan Yang baliho seperti atau itu, apa, iya. tapi itu dari kesadaran sendiri. Jadi orang-orang yang datang ke sini sering juga acap kali Acap kali tidak sadar akan hal-hal itu. betul. Ya, dan itu yang Mas anggap sebagai kesan. Sebagai menguji kesabaran, kalau tidak membenci orang. Siap, itu kesan buruk. Kalau kesan baik seperti apa Mas Gafur? Kesan baik, kalau kesan baik itu banyak ya. Ya. Kita lebih tawadu, Iya. selalu tepat waktu, Iya. itu luar biasa menurut saya. Iya. Bahwa selama ini masih sering terlambat melaksanakan. Jadi ini ya, saya bisa tangkap bisa menjaga 5 waktu dengan tertib dan ibadah ya. Melatih kesabaran yang Iya. luar biasa. Siap. Seperti itu. Terakhir saya mau minta Mas Gafur, berikan pesan untuk generasi muda kita agar mencintai masjid dan bisa melihat marbot itu sebagai profesi yang mulia. Pesan untuk anak muda ya, apa ya, pesannya hanya jaga sholat saja. Karena sholat ini yang paling penting dalam kehidupan. Seperti hadis Rasulullah itu mengatakan, jika sholatnya baik maka semua amalannya akan baik. Baik itu mulai dari zakatnya, puasanya, dan seterusnya. Kalau sholatnya tidak baik, otomatis apa yang dia kerjakan, misalnya zakat, puasa, sedekah, apa yang perbuatan-perbuatan lainnya tidak akan berguna. Jadi itu Iya, menjaga sholat. menjaga sholat. Dan tentang marbot, Dan tentang marbot, ya, ini perlu apa ya? Saya tidak mau sarankan anak-anak muda untuk menjadi marbot, ya, coba. karena Tapi ini setelah mengalami pengalaman sebagai marbot saja, sudah diceritakan apa yang membuat atau yang bisa menarik anak muda bisa memilih pekerjaan profesi sebagai marbot? yang menarik mungkin itu saja, dia bisa menjaga sholatnya. Kalau jadi marbot itu apa? Dia bisa menjaga sholat 5 waktunya Di masjid. di masjid. Dan itu jarang-jarang bisa sekali. dilakukan, Iya, bisa dilakukan manusia. seperti kita. Dan intinya tentang keikhlasan di sini Mas Gafur. Saya bisa menangkap obrolan kita, keikhlasan kita sebagai manusia. Benar begitu Mas Gafur? Iya, itu penting sekali. Kalau jadi marbot itu betul-betul keikhlasan yang diharapkan. Berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman, Mas Gafur. Nama panjangnya siapa Mas? Abdul Ghafur. Mas Abdul Ghafur di teras Masjid Syekh Burhanuddin, Kabupaten Sigi. Assalamualaikum.